Setelah ribuan tahun mengelilingi Mars, sebuah asteroid besar bernama Pi sedang bergerak menuju bumi dan akan menghantam dalam 8 tahun, yang bisa memusnahkan umat manusia. Ketika dunia panik, PBB membahas situasi ini dan mengizinkan Cina untuk membentuk proyek perisai bulan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNMS. Rencananya adalah untuk membuat pangkalan besar di bulan, membangun senjata nuklir super bernama Cosmic Striking Hammers, menggunakan senjata ini untuk menghancurkan Pi, dan menggunakan orbit bulan sebagai perisai untuk menyelamatkan bumi dari puing-puing yang dihasilkan. Yu mendaftar untuk pergi ke bulan, tetapi pewawancara tidak terkesan dengan cara dia menggambarkan dirinya sebagai orang biasa dan rata-rata. Alih-alih posisi teknik, dia ditawari posisi pemeliharaan. Terdesak untuk pergi, Yu menerima tawaran itu dan segera terbang ke bulan bersama seluruh kru astronaut. 8 tahun kerja keras berlalu dan tim akhirnya meluncurkan senjata super yang mereka rayakan dengan gembira. Namun perhatian Yu tertuju pada Lansing, komandan pangkalan yang dia sukai. Di waktu luangnya, dia berlatih cara untuk mengungkapkan perasaannya, dan dia selalu ada di pintu setiap kali Lansing kembali. Namun, Lansing bahkan tidak tahu siapa dia. Beberapa waktu kemudian, Yu tetap di kamarnya mendengarkan musik sambil mencoba menulis surat pengakuan yang baik. Sementara itu, Lansing menerima kabar buruk. Badai matahari telah menyebabkan salah satu rudal menyimpang dari jalurnya dan beberapa puing asteroid telah lepas dari orbit bulan. Dalam 27 menit, pecahan asteroid itu akan menghancurkan pangkalan. Lansing segera membunyikan alarm dan memerintahkan semua orang untuk evakuasi. Tetapi karena Yu menggunakan headphone, dia tidak mendengar semua ini dan tetap di kamarnya. Semua astronaut bergegas masuk roket evakuasi dan akhirnya meninggalkan bulan. Baru ketika Yu melihat melalui jendela, dia mengetahui tentang ini. Dia segera naik mobil dan mengemudikan secepat mungkin, memperhatikan bahwa semua roket telah pergi kecuali satu. Yu mulai melaju lebih cepat saat mencoba menggunakan radio, namun puing-puing terlalu dekat dan mengganggu sistem komunikasi. Ada kawah di depan dan Yu mencoba melompatinya alih-alih menghindarinya, tetapi dia malah terjatuh. Saat itu, Lansing meluncurkan roket terakhir, meninggalkan Yu terjebak di bulan. Yu keluar dari kawah saat puing asteroid menghantam bulan. Dia mulai berlari menghindari batu-batu untuk mencapai pangkalan, yang segera mulai hancur juga. Sekarang Yu juga harus menghindari bagian-bagian bangunan yang jatuh saat pangkalan runtuh. Setelah terjatuh sekali, dia mencoba melompat tinggi untuk bersembunyi di kawah, hanya untuk terjatuh lagi. Saat dia tidak sadar, sebuah fragmen asteroid besar meluncur menuju bumi. Ketika Yu sadar, dia mulai mengeluh dan mencoba menghubungi UNMS. Saat itu juga, fragmen asteroid akhirnya menghantam bumi, menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan sebagian besar planet ini. Yu hanya bisa tertegun dalam kaget dan kesedihan saat menyadari bahwa 8 tahun kerja keras mereka sia-sia. Setelah itu, Yu kembali ke pangkalan dan mencoba menghubungi bumi, tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban. Selama 6 hari berikutnya, Yu terus menelepon tanpa hasil. Dia kemudian menyadari bahwa dia adalah manusia terakhir yang hidup, yang semakin mendorongnya ke dalam keadaan mental yang buruk. Menggunakan kertas, dia mendekorasi sebuah ruangan untuk pemakaman pseudo guna menghormati umat manusia. Pangkalan masih memiliki makanan untuk memberi makan 300 orang dan akan bertahan seumur hidupnya, jadi Yu memutuskan untuk melakukan apa yang selalu ingin dilakukannya. Pertama, dia mencoba masuk ke kamar Lansing, tetapi dia tidak bisa menebak kata sandi yang benar. Selanjutnya, dia mengambil papan seluncur dan meluncur di bulan hanya untuk bersenang-senang. Seiring berjalannya waktu, Yu terus mencoba kata sandi sampai ke titik kegilaan. Akhirnya, dia menyerah dan menggunakan bahan peledak untuk membuka pintu, yang juga meledakkan pakaiannya. Sekarang setelah dia memiliki akses ke seragam Lansing, dia membuat patung dirinya dan menyiapkan makan malam dengan musik romantis untuk mengungkapkan perasaannya. Dia bahkan mulai mencium patung tersebut, tidak menyadari bahwa dia sedang diperhatikan. Ternyata ada penyintas di bumi dan sekarang Lansing merasa malu di depan rekan-rekannya. Para warga sipil berada di bunker bawah tanah sementara astronaut berada di pangkalan bawah tanah UNMS. Setelah beberapa kerja keras, mereka berhasil terhubung ke pangkalan lunar, tetapi mereka hanya bisa melihat Yu melalui kamera tanpa suara karena radio tidak berfungsi. Karena saat ini bumi kekurangan sumber daya, mereka akan membutuhkan 2 tahun untuk memperbaiki sistem komunikasi dan bahkan lebih lama untuk menyelamatkannya. Ketua UNMS memutuskan bahwa mereka bisa memanfaatkan ini untuk kebaikan dan berbagi pembaruan. Dampak asteroid telah memecahkan lempeng planet, yang telah menyebabkan tsunami yang membanjiri 30% dari daratan bumi. Kota-kota tertutup abu gunung berapi dan gas beracun, jadi segera tidak akan ada lagi tanaman atau hewan yang tersisa.
Di bunker bawah tanah, orang-orang berusaha menjaga tanaman dalam jar, tetapi sulit untuk menjaga agar mereka tetap hidup tanpa sinar matahari. Penyakit dan depresi menyebar di antara para penyintas, yang hanya mendapatkan makanan paling dasar untuk bertahan hidup. Beberapa orang bahkan kehilangan rambut mereka. Ketua berpikir bahwa mereka harus mulai menyiarkan kehidupan Yu di pangkalan lunar sehingga para penyintas bisa mendapatkan secercah harapan di masa-masa sulit ini. Karena mereka tidak memiliki suara, mereka memutuskan untuk menyewa seorang pengisi suara yang dapat mengalihkan suara Yu untuk membuatnya terlihat heroik. Lansing membuat pengumuman melalui pengeras suara untuk memberitahu semua penyintas bahwa mereka telah menemukan seorang pria di bulan dan bahwa siaran akan dimulai dalam 30 hari. Beberapa orang tidak mempercayainya dan mencurigai menghilang. Beberapa minggu kemudian, Yu berada dalam keadaan depresi yang dalam dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia menuju gudang untuk mendapatkan beberapa obat untuk itu dan menemukan sebuah paket makanan terbuka di koridor yang tidak dia jatuhkan. Yu membuka pintu gudang dan terkejut melihat sosok cantik terbaring. Mengira itu seorang wanita, Yu mulai merayu saat dia mendekat, hanya untuk mengetahui bahwa itu sebenarnya seekor kanguru yang ditinggalkan oleh divisi penelitian. Pada saat yang sama, Lansing memulai siaran langsung sehingga hal pertama yang dilihat semua orang di bumi di layar adalah King Kong Row. Pengisi suara yang mereka sewa berteriak, "Di hari yang sangat fantastis," membuatnya terlihat seolah kanguru itu berbicara. Untuk meminta maaf atas kesalahannya, aktor itu mencoba memainkan serulingnya, tetapi itu hanya membuatnya dipukuli. Untungnya, para penyintas menganggap bahwa suara tersebut tertunda dan tidak berpikir bahwa kanguru itu benar-benar berbicara, sehingga Lansing memutuskan mereka akan membuat pengisi suara menceritakan kisahnya. Di pangkalan lunar, Yu membaca penelitian mengenai Kong, belajar bahwa dia agresif dan rakus, itulah sebabnya dia telah merampok pantry. Dia mengambil sekop dan kembali ke gudang untuk mengambil obatnya. Ketika Kong muncul di belakangnya, Yu melambai-lambaikan skopnya hanya untuk patah. Kemudian Kong menangkap gagangnya dan membengkokkannya sebelum memukuli Yu. Selanjutnya, Yu berdandan sebagai kanguru betina dan mencoba menjaga Kong tetap teralihkan. Tetapi ketika dia hendak meraih obatnya, Kong menjatuhkannya dan mencoba berbuat nakal padanya. Ini menyebabkan topengnya jatuh dan Yu terjatuh dari gudang. Beberapa saat kemudian, Kong mulai bergerak ke bagian lain dari pangkalan. Lalu Yu muncul dengan senapan Gatling yang baru saja dicetak 3D dan mulai menembak, melepaskan bola plastik ke arah Kong saat dia mengejarnya di sekitar pangkalan. Namun Kong tiba-tiba berbalik dan mulai mengejar Yu. Saat pengisi suara memainkan serulingnya untuk membuat adegan menjadi epik, Yu dan Kong mulai bertarung satu sama lain. Setelah banyak perjuangan, mereka saling menjatuhkan pada saat yang sama. UNMS khawatir tentangnya dan berusaha menghubunginya lagi. Ketika Yu bangun, dia mendengar beberapa statis di radio. Tidak ada kata-kata, tetapi dia menangis karena melihat ini sebagai tanda bahwa ada penyintas di bumi. Apa yang Yu dan UNMS tidak tahu adalah bahwa statis tersebut disebabkan oleh ekor Kong yang mengacaukan kabel-kabelnya. Yu dan Kong menatap bumi saat mereka menyadari bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk pulang dan mereka sepakat untuk gencatan senjata mulai sekarang. Meskipun Kong tetap memukulnya. Lebih dari 200 hari telah berlalu sejak insiden itu dan mereka tidak mendapatkan kabar dari bumi. Dalam suasana yang tidak bahagia, Yu memutuskan untuk menyiapkan pesta Halloween dan mengundang Kong. Mereka menghabiskan malam dengan banyak makanan, Kong yang berlebihan, dan akhirnya mendapatkan kehadiran. Saat radio mulai statis, Yu tahu saatnya telah tiba dan mereka kembali menghubungi bumi. Di bumi, Lansing menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan waktu untuk menyiarkan pesta Halloween ini kepada semua orang di bunker, memberikan banyak kebahagiaan kepada semua orang. Akhirnya, Yu dan Kong menyiapkan pesta dengan topeng Halloween, tetapi di saat-saat akhir, ketika Yu terjaga, dia menemukan Kong tidak ada di mana-mana. Dia mulai mencari kemana Kong pergi dan bertemu kembali dengan komandan saat Kong tiba-tiba muncul dengan setengah tubuhnya terjebak di mesin snack. Yu bergegas untuk menyelamatkannya dan dalam prosesnya, Kong berusaha mencuri banyak camilan. Kembali ke bumi, orang-orang bersorak melihat apa yang mereka anggap sebagai komedi. Yu berhasil menyelamatkan Kong dan saat itu juga, ponselnya berdering. Suara itu datang dari bumi yang menyuruhnya untuk tetap hidup dan tidak putus asa. Para penyintas bersorak gembira dan mengaku bahwa mereka tidak sendirian. Meskipun ketegangan antara Yu dan Kong terkadang meningkat, persahabatan mereka tumbuh saat Kong menjadi lebih baik. Yu mempercayakan Kong untuk membantu menciptakan barang-barang dari limbah untuk ditransmisikan ke bumi, mengandalkan kolaborasi mereka. Dia juga berlatih untuk mendapatkan kepercayaan Kong dengan membawanya makanan. Tetapi ketika Yu mulai pergi ke bunkernya, Kong tetap mengejarnya, tanpa bersemangat untuk pergi. Di saat yang sama, pangkalan UNMS sedang dalam proses merenovasi semua sistem yang rusak.
Mereka bekerja sama untuk membangun laboratorium sementara dan mengembangkan tanaman baru dari benih yang tersisa. Keduanya mulai bekerja sama dan membagikan ide dan penemuan yang mereka buat. Di bumi, tanaman mulai tumbuh lebih subur dan berhasil memperbaiki sistem. Setelah serangkaian upaya, mereka berhasil menghubungi Yu dan menceritakan rencana untuk menyelamatkannya. Semua orang bersuka cita, tetapi di sisi lain, Yu merasa khawatir bahwa dia akan diambil dari Kong. Saat bumi semakin mendekat, Yu sangat bersedih dan tidak ingin berpisah. Namun, mereka setuju untuk mengizinkannya pergi. Saat tiba waktunya, Kong melarikan diri ke arah Yu dan mereka saling menatap dengan tatapan emosional. Di bumi, mereka semua bersiap untuk menerima Yu, dan Kong tidak tahan melihat Yu pergi. Saat Yu terbang pulang, Kong melanjutkan upayanya untuk bertahan hidup dan menghabiskan sisa waktunya menciptakan makanan dan peralatan. Semua orang sangat bersemangat menyambut Yu yang selamat saat pesawat mendarat. Di akhir film, mereka memberi Yu penghormatan dan dia bertekad untuk memperjuangkan penyelamatan Kong, yang saat ini terjebak di bulan.